kedua adalah 50 dikurangi frekuensi kumulatif kelas pertama. Di drag ke bawah. Oke. Kemarin teman-teman Raka ada? Saya Bang. Oke, untuk Raka kemarin praktikumnya kita sudah sampai mana? Sampai FK atau frekuensi relatif? FK kumulatif lebih dari Bang. Lebih dari. Oke, berarti baru sampai FK bintang 2 ya. Oke, berarti Abang ulang aja berarti dari FK bintang 1 dulu. Pertama-tama untuk frekuensi kumulatif pertama atau frekuensi lebih dari itu untuk kelas pertamanya adalah frekuensi pertama. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih dari kelas kedua adalah frekuensi kelas kedua dijumlahkan dengan frekuensi kumulatif kelas pertama. Sesuai penjelasan, karena ini hasilnya sama semua, maka kita drag ke bawah. Dan harusnya kelas terakhir nilai FK bintang satunya sama dengan jumlah data. Karena jumlah data kita 50, maka harusnya FK bintang satunya adalah 50. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari itu adalah nilai maksimum data untuk kelas pertama. Untuk kelas keduanya adalah frekuensi kumulatif pertama dikurangi frekuensi pertama. Kemarin sudah sampai sini ya. Berarti sudah kita sudah cukup recapnya. Kita mulai masuk ke materi praktikumnya. Hari ini kita akan belajar tentang frekuensi relatif, median, min, median, dan modus. Pertama-tama, Abang jabarin dulu untuk frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah besaran dari jumlah frekuensi kelas tersebut berpengaruh pada total data. Contoh, pada kelas pertama, ini Abang kasih tanda biar gampang. Oke, bisa diperhatikan dulu untuk yang berwarna biru ini memiliki frekuensi 5. Nah, sedangkan total datanya ada 50. Untuk menentukan frekuensi relatif, sesuai penjelasan di sampingnya, sama dengan frekuensi dibagi total data. Ini kita kasih tanda dolar. Untuk teman-teman sudah sampai sini? Kalau sudah boleh langsung reaction jempol. Oke, untuk Ilman sudah. Ya, teman-teman yang lain ada yang berkendala? Oke, aman. Oke, kalau sudah aman berarti kita lanjut. Artinya, untuk kelas pertama, frekuensi relatifnya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini kan agak sulit untuk dibaca. Teman-teman bisa pergi ke bagian number. Kemudian di sini ada logo percent style. Diklik. Nah, nanti dia akan berubah menjadi 10%. Artinya,
kelas pertama berkontribusi memiliki frekuensi relatif terhadap data sebesar 10% dari keseluruhan data. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Sekarang kita dapat frekuensi relatif dari setiap kelas. Oke, untuk Muhammad Malik ada? Tidak ada ya? Ada bang. Ada, oke. Untuk Muhammad Malik, untuk kelas keempat, frekuensi relatifnya berapa? Bang. Oke, sambil menunggu untuk Muhammad Malik. Sembilan bukan bang? Untuk kelas keempat. Oke, untuk Muhammad Malik boleh diperhatikan lagi ya. Untuk 9 yang kamu bilang itu adalah frekuensinya. Yang abang tanyakan itu adalah frekuensi relatif. Berapa, Malik? $18 bang. Ya, betul, 18%. Untuk rumusnya? Oke. Untuk rumusnya itu sesuai penjelasan abang tadi, itu kan ada penjelasan di sampingnya. Untuk frekuensi relatif itu rumusnya adalah frekuensi kelas tersebut dibagi total data. Artinya kita dapat nilai 18% ini nggak serta-merta nebak dari berapa banyak data yang berpengaruh dari kelas tersebut. Kita dapat 18% ini dari frekuensi kelas ini. Saya tandai dulu. Oke. Frekuensi kelas ini dibagi dengan total data 50. 9 dibagi 50. Hasilnya 0,18. Sedangkan kan kalau 0,18 tidak ramah gitu untuk dilihat. Makanya kita ubah menjadi nilai percentile dari number ini. Oke, dilanjut dulu. Untuk menentukan median, teman-teman sudah tahu kalau mungkin dulu di SMP atau SMA atau SMK mungkin ada yang kita pernah belajar statistika dasar.
Untuk median misalkan ada data seperti ini. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu kalau untuk data seperti ini, untuk mediannya adalah data ketiga dan keempat ini. Gimana bang penentuannya? Median itu kan nilai tengah. Misalkan kita punya data sejumlah 5. Kalau kita bagi 2, kan ini tidak bisa ya. Nah, kita ambil data yang di tengah. Nah, untuk data ini mediannya adalah 3. Sedangkan untuk di tabel distribusi frekuensi, kita menentukan median berdasarkan batas bawah dengan batas atasnya. Untuk rumusnya ada di sebelahnya, sama dengan batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dikalikan dengan 2. Jadi, untuk maaf, untuk di sini penjelasannya keliru ya. Harusnya dikalikan 0,5. Kalau tidak dibagi 2. Di sini kalikan 0,5. Nah, jadi dengan batas bawah kelas 2 dan batas atas kelas 6, kelas pertama memiliki mediannya ada di data keempat. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Ini bacanya adalah untuk di kelas ke-7 dengan batas bawah 32 dan batas atas kelas 36, mediannya ada di 34. Lanjut. Untuk penentuan U atau titik 0, ini kita tentukan dari kelas dengan frekuensi terbanyak. Seperti penjelasannya, titik 0 ditentukan melalui frekuensi terbanyak. Sekarang kita lihat di bagian sini. Kita hilangkan dulu formattingnya biar enak dilihatnya. Nah, kita lihat dulu untuk di bagian sini. Mana kelas yang frekuensinya terbanyak? Kelas ke-6 kan? Frekuensinya 13. Ada yang lagi yang lebih dari 13? Tidak. Maka dari itu kita tentukan kelas 13 adalah titik 0. Kita tandai dengan warna ungu. Di sini titik 0. Selanjutnya, karena titik 0-nya di sini, kelas yang ada di sebelum klaster 0 ke 0 adalah kelas minus. Sedangkan kelas yang ada setelah kelas 0 adalah kelas positif. Adapun untuk urutannya dihitung dari berapa jauh urutan kelas tersebut dari titik 0. Contohnya, titik 0-nya ada di kelas ke-6. Maka kelas ke-5 adalah bernilai U-nya minus 1. Untuk kelas ke-4, min 2. Kelas ke-3, min 3. Kelas ke-2, min 4. Kelas ke-1, min 5. Sudah. Di sini kita sudah dapat untuk tabel utama dari tabel distribusi frekuensi. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini?
Oke, Tracy Christy boleh? Mungkin Bang, boleh nggak Bang penjelasan yang itu diulang Bang? Karena jaring saya tadi agak lelet Bang. Boleh banget. Sebentar ya. Oke, terima kasih untuk Tracy. Oke, untuk penentuan U, Tracy boleh lihat untuk penjelasan di sebelah kanan. Titik nol ditentukan melalui frekuensi terbanyak. Di sini Tracy lihat dulu. Untuk frekuensi terbanyak, bentar abang zoom. Frekuensi terbanyak ada di angka 13. Betul? Oke. Karena frekuensi terbanyak ada di 13, kita gambar saja garis lurus seperti ini. Menandakan bahwa titik nolnya ada di 13. Ini, Tracy bisa lihat untuk frekuensi 13 kan sudah yang paling tinggi. Dan kita tarik garis lurus, untuk U-nya ada di kelas dengan frekuensi terbanyak, kita taruh U-nya nolnya di sini. Terus, kelas yang ada sebelum titik U itu adalah kelas negatif. Sedangkan kelas yang ada setelah titik U adalah kelas positif. Maka bisa disimpulkan kalau kelas ke-7 ini kan ada setelah ya. Setelah kelas ke-6. Ini bisa dikasih angka 1. Sedangkan kelas ke-5 kan ada di sebelum kelas ke-6. Kita beri nilai min 1. Terus, untuk penentuan minus ini ditentukan dari seberapa jauh kelas tersebut dengan titik 0. Contohnya, kelas kelima hanya terpisah sejumlah 1 kelas dari titik 0. Makanya dia diberikan urutan min 1. Dan ini berlaku ke atas. Gimana Tracy, aman? Aman Bang, makasih ya Bang. Oke, sama-sama. Oke. Setelah teman-teman dapat tabel distribusi frekuensi seperti ini, teman-teman bisa digeser sedikit ke kanan. Di situ ada tabel bantu. Bang, fungsinya tabel bantu apa sih? Sebentar. Di sini kan ada min, median, modus. Biasanya kan teman-teman untuk menentukan min, median, modus harus dijumlahkan semua datanya dibagi jumlah data. Nah, kalau di tabel distribusi frekuensi, teman-teman cukup ngambil value-value yang ada di dalam tabel ini tanpa perlu melihat data aslinya. Ini sangat mempermudah kalau teman-teman sudah bermain di ratusan atau ribuan data. Ini abang kasih contoh untuk kelas lain, statistika A. Nah, untuk statistika A, kemarin untuk laporan praktikumnya abang berikan 320 data. Nah, mereka kan capek ya kalau misalnya harus menghitung manual sebanyak ini. Maka dari itu, dengan mengambil nilai dari tabel distribusi frekuensi seperti ini, mereka bisa menghitungnya lebih cepat dan didapatkan mean-nya 23. Dan tidak perlu menghitung data sebanyak ini. Cukup hitung untuk rumus dasar yang ada di tabel distribusi frekuensi dan didapatkan nilai min, median, modus. Itu untuk di kelas statistika A. Kalau untuk di TIE, kita coba dulu untuk dengan 50 data. Kita coba untuk tabel bantunya dulu. Kita baca dulu penjelasannya. MIFI sama dengan nilai median dikali nilai frekuensi. Kita coba sama dengan nilai median ping 4 dikalikan nilai
frekuensi 5. Hasilnya adalah 20. Kita tarik ke bawah karena ini masih sama rumusnya. Sudah. Kemudian untuk UFI kita baca juga. Penjelasannya adalah sama dengan nilai U dikali nilai frekuensi. Sama dengan nilai U min 5 dikalikan dengan nilai F frekuensi. Enter. Sama dengan minus 25. Karena ini masih satu blok, maka kita bisa tarik ke bawah menggunakan handlebarnya dan didapatkan nilai sum UFI-nya minus 103. Nah, kalau sudah dapat nilai dari tabel bantu ini, kita bisa langsung mencari min, median, dan modusnya. Kita baca dulu. Untuk MIFI ini kan bisa sudah ada ya di sini. Kita langsung saja sama dengan nilai sum MIFI. Kemudian di sini ada sum F, sama juga, sama dengan sum F yang ada di sini. Nah, untuk bagian sini agak tricky. Teman-teman bisa perhatikan dulu untuk bagian sini. Min sama dengan MI kali FI per sigma FI. Sama dengan MIFI dikalikan FI dalam kurung sigma FI. Oh, maaf. Sama dengan maaf, ini untuk ini MIFI dibagi sum FI. Kemudian untuk min sendiri kan bisa dicari menggunakan dua hal, menggunakan median juga menggunakan skala. Kita baca dulu untuk penjelasannya. Penjelasan X0 sama dengan nilai median U0. Kita lihat lagi untuk datanya U0. Nilai mediannya adalah 29 di bagian sini. Berarti sama dengan U0. Untuk U rata-rata di penjelasannya adalah sama dengan sum UFI dibagi sum F. Sama dengan sum UFI dibagi sum F minus 2,06. Untuk C sama dengan C, berarti kita ke atas lagi. C yang sudah di round up 5. Oke, setelah mendapatkan value ini, kita ikuti rumus yang ada di dalam kotak ini. Sama dengan X0 plus C dikalikan U rata-rata 18,7. Sama ya? Bang, saya coba cek nih lewat Excel, hasilnya 18,5 pakai rumus average. Kok bisa beda ya, Bang? Oke, tidak perlu panik. Untuk tabel distribusi frekuensi itu sifatnya pendekatan atau approximation. Ketika teman-teman mengubah nilai, ketika teman-teman menghitung nilai dari data asli dan diubah ke data tabel distribusi frekuensi, itu ada beberapa detail data yang hilang. Makanya ketika kita hitung, hasilnya mungkin tidak akan tepat seperti dengan kita menghitung data aslinya, tapi akan lebih cepat dan mendekati. Adapun kalau misalnya teman-teman mendapatkan nilai average 18,5, sedangkan untuk
nilai perhitungan teman-teman bisa dapat di angka 22, 23. Nah, itu perlu dicek. Mungkin ada yang salah taruh atau ada yang typo. Karena biasanya untuk penentuan min, median, modus itu tidak akan terlalu jauh banget untuk hasilnya dengan perhitungan manual. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Boleh langsung di raise hand aja. Kalau aman boleh dikasih reaction jempol dulu teman-teman. Oke, karena tidak ada yang jawab, Abang simpulkan untuk aman. Selanjutnya untuk menentukan median, kita baca dulu penjelasannya. Kelas median adalah sama dengan N dibagi 2. Kita masukkan dulu rumusnya. Sama dengan nilai N 50 dibagi dengan 2. 25. Nah, untuk di sini, teman-teman boleh diperhatikan dulu. Nilai 25 ini adalah yang akan kita jadikan acuan untuk mencari kelas median. Gimana Bang cara tahu kelas median? Jadi begini, kita kan punya total data 50 yang tersebar ke 7 kelas. Yang punya 5 frekuensi, 9 frekuensi, 8 frekuensi. Nah, kelas median adalah kelas yang punya data ke 25. Jadi kalau misalnya kita buat berderet, seperti ini misalnya. Nah, oke. Seperti ini misalnya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4, kelas kelima, kelas ke-6, kelas ke-7. Kelas pertama cuma punya data sampai data ke-5. Sedangkan tadi untuk kriteria menjadi kelas median itu adalah memiliki data yang ke-25. Berarti kelas pertama kita coret dong untuk jadi kelas median. Nah, kelas kedua dia punya 9 frekuensi. Tapi kan sifatnya urutan ya. Kita nyarinya mencari data ke 25. Artinya sama dengan 5 tambah 9. Nah, kelas kedua cuma punya frekuensi sampai frekuensi ke-14. Artinya kelas kedua kita coret. Selanjutnya, untuk kelas ketiga punya frekuensi sampai frekuensi ke-22. Artinya masih belum sampai. Untuk kelas keempat kita jumlahkan. Nah, dia punya data dari frekuensi dari data ke-23 sampai data 31. Artinya kelas keempat ini adalah kelas median. Teman-teman mungkin familiar ya, 5, 14, 22, 31. Ini adalah value yang ada di frekuensi kumulatif. Nah, jadi untuk daripada teman-teman membuat seperti saya tadi, seperti ini, tidak praktis, teman-teman bisa langsung lihat dari frekuensi kumulatifnya yang memiliki nilai lebih dari 25. Kita blok datanya, conditional formatting, highlight, greater than 25.
yellow. Nah, ketahuan kan, kelas keempat ini adalah kelas median. Kita kasih tanda dengan tanda warna oranye. Nah, untuk setelah mendapatkan kelas median, selanjutnya kita adalah mencari batas bawah sebenar atau tepi bawah. Baca dulu penjelasannya. Batas bawah sebenarnya sama dengan batas bawah kelas median dikurangi 0,5. Jadi teman-teman sudah dapat untuk batas bawah untuk kelas mediannya ada di kelas keempat. Nah, batas bawahnya ada berapa? 17. Artinya sama dengan 17 dikurangi 0,5. Kemudian untuk FK, penjelasannya sama dengan FK bintang 1 sebelum kelas median. Artinya kita ambil yang 22 ini. Kemudian untuk frekuensi kelas median, FMI itu adalah frekuensi kelas median. Berarti nilainya 9. Dan C seperti biasa adalah interval kelas yang sudah di round up. Nah, untuk bagian tricky-nya di sini bisa diperhatikan dulu. Median sama dengan TB, tepi bawah atau batas bawah sebenarnya, ditambah dalam kurung. Setengah N atau kelas median dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikalikan dengan C dan didapatkan hasil 18,1. Agak melenceng tapi masih di batas aman, 18,5 dengan 18,1. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada boleh langsung di raise hand, kalau aman boleh langsung reaction jempol. Oke teman-teman, sebentar, dari Bang Kifran ada pengumuman sebentar. Ya, oke. Izin interupsi sebentar. Jadi untuk absensi nanti aku bakal bikin udah ya. Dari teman tips ini. Jadi ini kayak bukti bahwa dan juga kirim file Excel yang lagi dikerjakan ini lagi di praktikum ini. Jadi ini sebagai bukti bahwa kalian mengikuti praktikum hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, aman ya. Jadi saja aku kembaliin ke Kasit lagi. Oke, terima kasih Bang. Oke, untuk teman-teman sepertinya karena tidak ditanyakan, Abang lanjutkan lagi untuk modus. Untuk modus, biasanya batas bawah kelas modus dikurangi 0,5. Kelas modus ini sama dengan titik 0. Maka
buka, bisa langsung sama dengan 27 dikurangi 0,5. Didapatkan nilai 26,5. Kemudian untuk D1, penjelasannya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Sama dengan frekuensi kelas modus titik 0, 13 dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, kelas kelima, frekuensinya 3. Kemudian untuk D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. 13 dikurangi frekuensi kelas ke-7, 3. Untuk C masih sama, interval kelas yang sudah dibulatkan. Nah, setelah kemudian kita masuk ke bagian tricky-nya, yaitu rumusnya modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 plus 2 tutup kurung kalikan dengan C. Oke. Nah, untuk modus dari rumus stabil distribusi frekuensi kita dapat nilainya sama dengan 29. Sedangkan untuk rumus dari Excel nilainya sama dengan 29. Sampai sini dulu. Oke, Hafizul Fakih boleh. Sebelumnya izin bang, untuk yang nggak bisa buka itu gimana ya bang? Yang nggak bisa buka atau sama yang lagi jalan ya? Iya bang, Untuk Hafizul Fakih kendalanya nggak bisa dibuka karena apa dulu? saya lagi perjalanan menuju Jakarta bang. Oke, Bang Kiflan bagaimana Bang? Untuk yang lagi perjalanan Jakarta dan nggak bisa ngerjain? Mungkin kamu bisa screenshot aja kali ya. Kamu pakai HP ya? Iya bang,
Kayak kamu screenshot aja nanti itu yang jadi absensinya, bukti kehadiran. Ada lagi yang enggak, ada lagi yang apa lagi perjalanan gitu. Kayak mana ya? Kalau Bang, izin Oh ya, tanya, silakan. kalau yang lagi nggak bawa laptop gimana Bang? Pakai HP. Kamu lagi pakai HP sekarang? Iya, Em, sama kayak sama kayak Pakis tadi Bang, pakai HP. sama ya. Nggak apa-apa deh. Jadi buat teman-teman yang lagi pakai HP atau laptop yang nggak ada atau lagi jauh dari laptop atau lagi dari perjalanan, jadi teman-teman nggak apa-apa kalau mau screenshot meet timnya aja, meetnya aja. Nanti itu yang di submit. Baik, Oke, terima kasih Bang. Thank you, Eh, Bang. sama-sama. Eh, Oke. Untuk materinya masih ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Abang lanjut lagi untuk materi terakhir. Hari ini kita sampai ke kuartil. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, Abang langsung aja. Untuk teoritisnya dari kuartil adalah kalau median itu membagi data menjadi dua, misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, gini, ada 10 data, maka mediannya bisa diambil 5 dan 6 di sini. Ini secara teoritis median seperti ini. Sedangkan kalau untuk kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama persis. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian dibagi lagi menjadi nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini harusnya 8,5 ya karena setengahnya mengikuti 9, 10, 8, 9, 10. Nah secara teoritis begitu total data dibagi menjadi 4. Untuk teman-teman boleh dibuka lagi untuk praktikum yang terbaru. Di situ sudah Abang tambahkan untuk kuartil 1, 2, dan 3 agar cepat untuk mengisinya. Kalau sudah boleh langsung di raise hand. Supaya bisa langsung kita
Oke, Abang lanjutkan untuk materi kita. Mengingat dari teoritis tadi dibagi sebuah data itu untuk kuartil berbeda dengan median. Kalau median dibagi 2, sedangkan kuartil dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka bisa kita langsung aplikasikan untuk mencari nilai kuartil dari tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, untuk I/4 kali N sama dengan penjelasannya adalah nilai kuartil ke I dibagi 4 dikalikan dengan jumlah data. Ini kuartil keberapa yang kita cari. Di sini kan sudah Abang tambahkan ya untuk 1, 2, 3-nya. Dan dengan jumlah data. Enter. Oke, untuk kuartil pertama itu adalah kelas yang memiliki frekuensi ke 12,5. Sedangkan untuk kuartil kedua dan ketiganya untuk kuartil kedua adalah kelas yang memiliki data ke-25. Untuk kelas kuartil ketiga ada kelas yang memiliki data ke-30,5. Bang, ini kalau dilanjut sampai kuartil keempat gimana? Oke, kita coba. Pertama kita blok dulu datanya, kemudian autofill handle-nya kita geser. Nah, untuk kuartil keempat di sini nilainya adalah 50 karena kuartil keempat sejatinya adalah nilai maksimum dari data. Maka karena kuartil 4 nilai maksimumnya, kita tidak perlu cari lagi ya untuk kelas yang memiliki untuk nilai kuartilnya. Kita lanjut dulu untuk kelas pertama. Kelas yang memiliki nilai 12,5. Kita cari dulu untuk frekuensi kumulatif yang memiliki lebih dari 12,5. Yang pertama, no. Kelas kedua, frekuensi kumulatifnya 14. Oke, kelas kedua itu adalah kelas yang memiliki kuartil pertama. Kita berikan warna biru. Kemudian kita ambil batas bawah sebenar atau batas bawah kelas kuartil dikurangi 0,5. 6,5. Nah, kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas sebelum dari kelas kuartil, kita ambil sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nilainya adalah 5. Kemudian untuk F atau frekuensi kuartil itu adalah 9. Untuk C masih sama. Nah, untuk tricky partnya seperti biasa. Sama dengan batas bawah sebenarnya atau tepi di bawah ditambah 1/4 N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas kuartil dikalikan C 10,6. Mari kita cari apakah benar kuartil. Kemudian kita blok datanya dulu. Nah, benar ya, untuk kelas pertama untuk kuartil pertama itu nilainya adalah 10. Kemudian untuk selanjutnya bisa langsung dikira saja. Bisa langsung kita copy paste saja untuk selanjutnya.
Untuk kuartil kelas kedua adalah untuk kelas kuartilnya adalah kelas yang memiliki frekuensi ke-25. Kita kembali ke atas. Untuk frekuensi ke-25, oh kebetulan ternyata ada di kelas median. Artinya bisa langsung saja kita cari batas bawah sebenarnya adalah 17 dikurangi 0,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 8 sama dengan, kemudian untuk frekuensinya adalah 9. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya harusnya 22 ya. Kemudian C-nya sama dengan 5. Oke, untuk hasil dari tabel distribusi frekuensinya 18,1, sedangkan untuk kuartil dari rumus Excel-nya 18,5, masih mendekati. Kemudian untuk kuartil ketiga, kelas yang memiliki nilai 37,5 itu ada di kelas ke-6. Kebetulan untuk kelas ke-6 ini adalah kelas modus, maka bisa langsung kita masukkan juga. Untuk batas bawah sebenarnya adalah 27 dikurangi 0,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya 34 karena kelas ke-6. Kemudian untuk frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Kemudian untuk frekuensinya kita masukkan 13, yaitu nilai frekuensi dari kelas ke-6, dan C-nya masih sama 5. Dan hasilnya 27,8, sedangkan kalau untuk rumus Excel-nya adalah 28. Masih berbeda, tapi sudah cukup mendekati. Sampai situ untuk materi terakhir. Apakah ada yang ditanyakan untuk dari teman-teman? Kalian langsung raise hand aja ya. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke Bang Kiflan. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Bang Rashid. Oke, jadi tadi untuk materi penyebaran dan pemusatan data dari main modus sampai ke kuartil. Oke, selanjutnya untuk absensi. Tadi kan aku udah ngomong kalau teman-teman tuh cukup ngirim screenshotan kalian ikut Teams dan file Excel-nya. Nah, dan ada juga beberapa yang nggak bisa mengikuti praktikumnya, benar kan? Jadi nanti aku bakal buat assignment lagi, dan deadline-nya mungkin aku bakal kasih di hari Minggu malam. Jadi yang di situ gunanya untuk jadi aku mau mastiin teman-teman yang nggak bisa ikut praktikum hari ini buat tetap bikin praktikumnya gitu loh, tetap kerjain apa yang dipelajarin hari ini.
Itu aja. Jadi tapi untuk teman-teman yang hari ini bisa mengikuti itu nggak apa-apa, dikumpulin hari ini aja. Jadi di hari Minggu besok nggak perlu ngumpulin lagi, cukup submit. Sebelumnya ada pertanyaan? Terkait absensi dan praktikum hari ini. Ya, silakan. Izin bertanya Bang, ini kan kalau yang ada kendala berarti ngumpulin 2 kali apa gimana Bang? Enggak, Apa cuma yang yang assignment yang baru? yang baru aja. Jadi yang terkendala hari ini, yang kalian ya hari ini cukup kalian ngumpulin yang screenshotannya aja. Nah, terus yang buat hari Minggu besok kalian ngumpulin file Excel yang kalian kerjain. Jadi aku mau kayak pastiin kalian semua itu kerjain gitu loh, bikin juga belajar hari ini. Oh, ya Bang, makasih Bang. Oke, ada lagi? Ini kan di record ya, jadi teman-teman bisa lihat recordnya di Teams, di file recordings, dan bisa review ulang, atau mungkin teman-teman yang sudah kerjain atau bingung. Ya, silakan Bang Kasih. Oke, Abang mau nambahin dikit kan itu udah Abang kirimkan template ya di grup ya. Itu mungkin bisa dipakai juga untuk teman-teman yang belum bisa, masih berkendala, mungkin masih di perjalanan. Itu mungkin bisa dibaca aja penjelasannya. Dan teman-teman yang sedang jalan ini bisa juga untuk nonton dari recording yang udah dibuka sama si Raka Ilham. Mungkin itu aja Bang tambahannya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, untuk laporan praktikum untuk minggu ini tidak ada. Namun dari Bu Prita sendiri, beliau mengirimkan tugas. Nanti aku bakalan kasih assignment di Teams-nya. Dan deadline-nya itu beliau mintanya sampai di hari Selasa sore gitu katanya. Oke, nanti detailnya bakal ada di Teams. Jadi itu saja. Terakhir, ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk absensi, untuk Excel, atau segala macam yang lain yang perlu ditanyakan. Kalau udah, boleh minta jempol-jempolnya. Oke, aman ya. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Bang juga mohon maaf lahir batin, minal izin wal faizin. Itu saja untuk teman-teman yang lagi di perjalanan pulang, hati-hati jalan, semoga sampai tujuan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Bang.